Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidal Farisi, NPM 192300095, kelas 7C. Sini saya akan buat video mata kuliah sport jurnalis, yaitu tentang podcast bersama atlet. Di sini saya sudah bersama pemain Persitema Temanggung. Dan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar Alfian. Rumah saya asli Wonosobo. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Mas? Kalau sekarang umur 22, mau 23. Berarti kelahiran tahun 2000 ya, Mas? 2000 benar. Terus kalau boleh tahu udah punya pacar belum, Mas? Kalau ngomongin pacar belum, Mas. Belum? Doakan saja cepat punya pacar. Nah, yang kemarin kan Teman. ada Itu berita-berita itu loh, Mas, berita yang katanya Mas Rifki Fajar itu Enggak. gandeng cewek, itu siapa, Mas? Itu teman, belum sempat jadi pacar udah kandas duluan. Oh, tapi kok katanya itu loh, maksudnya kayak udah deket banget gitu. Ya, belum jodohnya gimana lagi. Sekarang udah enggak. Udah. Fokus Ya, kerja aja. udah doain Mas, semoga cepet Siap. dapat pacar, Oke, makasih, Mas. cepet menikah gitu. Menikah besok, Mas, masih lama, Mas. Kerja dulu. Kerja dulu baru kan nikah. harus seimbang gitu loh, Mas, kayak Ya. kita cari kerjaan sama pacar gitu, nikah kan seimbang gitu, Mas. Enggak lagi, Mas. Aduh. Ya udah, Mas, terus mau nanya, Mas, ini dari kapan, Mas, atau dari umur berapa Mas Rifki mengenal sepak bola? Kalau kenal sepak bola itu mungkin dari dulu ya. Dari kecil saya udah maksudnya lihat ya sepak bola. Kalau zaman kecil dulu kan waktu sore gitu di desa di kampung ya sepak bola nggak pakai sepatu gitu loh, Pakainya sampai maghrib. bola plastik gitu ya? Bola plastik gitu. Kalau kenal sepak bola udah lama. Tapi yang benar-benar saya dulu SSB, yang benar-benar saya sekolah sepak bola itu seingat saya dulu awal masuk SSB 2009. Itu Jadi SSB mana, umur Mas? 9 tahunan lah. SSB mana itu kalau boleh tahu? SSB Bina Putra di Wonosobo. Dari kecil kalau kenal sepak bola udah lama. Maksudnya yang benar-benar sekolah mempelajari sepak bola itu dari ya sekitar 9 tahunan lah, dari SD. Terus kenapa Mas Rifki memilih sepak bola daripada cabur lain? Ya karena ya itu mungkin di desa dulu Banyak ya? seringnya sepak Banyak bola sepak dan di bola. situ ada gairah untuk ya sempat pengen jadi pemain sepak bola zaman dulu itu. Itu inspirasinya siapa, Mas? Kalau boleh tahu inspirasi pemain sepak bola yang jadi inspirasi Mas Rifki gitu? Kalau dulu siapa ya? Ronaldo atau siapa gitu? Kalau dulu sih ya Ronaldo. 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 Terus kalau dari dalam negeri siapa, Mas? Dalam pergi Hansamu. Hansa Muyama. Hansamu Yama. Terus kalau di sepak bola itu Mas Rifki posisinya apa ya, Mas? Center back, back tengah atau libero, biasa libero. Itu yang biasa menghalau serangan lawan Betul. gitu ya, Mas? Betul. Kalau dari zaman kan dari dulu ya, Mas Rifki kenal sepak bola itu pernah menjuarai apa aja, Mas? Dari zaman dulu kan Mas Rifki sudah Oh, menjuarai. Sudah menjuarai Ya, aja. mungkin dulu SD itu di SSB kan antar kedu. Nah, itu apa, Mas? Antar kedu itu turnamen sekedu itu loh. Kedu kan ada Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Karsidenan gitu, Mas? Karisan dan kedu. Iya. Kalau di SSB, mungkin di SD dulu Popda, SD, SMP, SMA, alhamdulillah kan ikut Popda. Di situ ya sempet juara, terus habis itu waktu SMA ikut suratin tapi ya belum juara lah. Mungkin itu zaman sekolah ya Popda. Kalau zaman SSB mungkin turnamen seumuran gitu. Kalau secara individu udah pernah apa, Mas? Maksudnya kayak jadi top skor atau pemain terbaik itu pernah nggak, Mas? Kalau dulu pernah best player ya, Best player. pemain terbaik. Dulu itu apa ya, piala apa lupa.
tapi alhamdulillah udah pernah jajan bayar. Di rumah juga ada piagannya itu loh, Piagam. bayar udah ada. Itu dulu ya, berarti cas zaman SMA atau SMP ya? Zaman SMA, Oh, zaman SMA. Karena kan semakin kesini juga performanya menurun lah. Bukannya malah menaik, masih menurun. Betul, karena kan ya nggak selalu di sepak bola. Kalau dulu zaman SMA masih semangat banget buat sepak bola. Kalau sekarang semakin kesini semakin mikir buat ya cari cuan, mikir buat kerja lah. Jadi nggak menuju ke sepak bola terus gitu loh. Nah, saya juga menyadari ya performanya udah menurun. Terus kan dengan Mas Sunung kan apa ya, jadi pemain Persitema gitu kan. Itu dari kapan Mas itu main Persitema itu? Masuk Kalau Persitema? kalau di Persitema musim ini ya berarti putaran Persitema 33. Ya. Putaran pertama itu sekitar bulan apa ya? Ya bulan-bulan kemarin lah. Oktober mungkin ya. Kalau Persitema Oktober mungkin. Baru musim ini ikut Persitema. Itu masuknya seleksi dulu atau undangan gitu Mas? Kalau ya gimana ya? Dibilang seleksi ikut, dibilang undangan juga saya dapat undangan. Ya mungkin gimana ya? Seleksinya formalitas mungkin ya. Yang saya ditelepon Sama coach, gitu. kan coach juga megang prapon tahun kemarin kan. Prapon Pon Jateng. Pon Jateng. Tahun kemarin megang Pon Jateng, sekarang melatih di Temanggung. Kemarin itu suruh berangkat, suruh ikut ya seleksi berjalan lah. Terus alhamdulillah ya bisa masuk. Terus gimana perasaan setelah Mas Sunung ikut Persitema Temanggung? Maksudnya sekarang apa kemarin waktu Pas Menjalani. waktu menjalani gitu, rasanya gimana? ya seneng, pertama seneng bisa berbagi pengalaman dengan yang lain, dan di Persitema juga ada senior kan. Dulu zaman SMA ya, zaman SMA saya seneng PSS Sleman kan, Iya. seneng PSS Sleman, dan saya juga sempat mengidolakan back PSS Sleman itu Waluyo, Waluyo ya. Cakwal, Iya, iya. Waluyo. Dan alhamdulillah kemarin di Persitema seniornya ada itu Waluyo itu, dan ya sedikit bangga, seneng dulu saya mengidolakan dia, sekarang bisa main bareng, bisa satu match bareng dan kenal, berbagi pengalaman gitu, seneng. Dan menurut Mas Sunung, apakah klub Persitema itu sudah menyediakan fasilitas yang baik? Sudah untuk musim ini udah profesional. Profesional. Kalau saya dengar tahun-tahun kemarin belum, karena yang pertama belum ada kontrak main. Jadi kayak gimana ya, hanya sekedar main terus Main bayaran nah gitu. Main bayaran. Kalau sekarang udah profesional. Kemarin sebelum latihan, sebelum kontrak dulu. Kontrak disediakan mes dan makan juga teratur, habis main juga ada bonus gitu. Pokoknya sekarang sarana dan prasarana mumpuni. Itu kalau boleh tahu ya Mas, itu gajinya Mas Sunung itu selama di Persitema itu berapa Mas? Sekitaran itu dah. Sekitarannya berapa Mas? Berapa? Kemarin kan nego-negoan. Ya kisaran Ketemunya berapa Mas? 2 sampai 3 lah. Itu per musim atau per bulan Mas? Kemarin berarti putaran pertama itu per bulan sih. Per bulan segitu. Per bulan. Terus kemarin kan putaran pertama itu baru 2 pertandingan. Putaran pertama aslinya kan 4 pertandingan. Ya. Kemarin baru 2 pertandingan. Ada yang di Kanjuruhan itu loh, Malang. Ya. Terus kan liga berhenti semua. Di situ kontraknya udah habis. Sudah habis. Terus sisa 2 pertandingan kemarin alhamdulillah bisa menang. Terus Lanjut. kemarin lanjut 18 besar, kalah 2 kali, terus udah selesai. Terus selain masuk Persitema itu udah pernah masuk ke tim lain ya? Ya mungkin sebelum Persitema saya ikut PSB PSIB Wonosobo. Wonosobo. PSB. Itu dalam kejuaraan apa Mas? Kalau PSB, Ya. PSB Liga kemarin. Tahun kemarin berarti. Ya, tahun kemarin. Terus dulu Piala Suratin. Mungkin itu. Terus tanggapan keluarga Mas Sunung gimana setelah mengetahui Mas Sunung masuk Persitema? Bangga pastinya. Bangga. Senang ya? Senang. Saya juga
Ya dari dulu saya pengen banget jadi pemain bola. Alhamdulillah ya kesampaian walaupun nggak ya walaupun nggak jadi pemain top ya. yang top ya Yang masuk Liga sedikit 1 gitu ya. bangga lah udah bisa masuk Liga 3 lah. Iya. Bangga. Terus kalau teman dekat Mas Rifki di tim Persitema itu siapa Mas? Zahra Zahra. itu juga anak Banjar. Itu anak Banjar. Ya maksudnya teman Sering ngobrol bareng Sering gitu ngobrol maksudnya kayak bareng. Ya, satu kamar. ngobrol bareng lah, gila-gilaan bareng lah. Karena kita frekuensi kan. Gila-gilaan bareng. Terus kalau teman yang jahil kan pasti ada ya tuh Mas? Teman Itu siapa apa? Mas? Biasanya kalau di tim kan biasanya ada yang jahil gitu. Aja itu anak Temanggung itu. Nah, Terus gini Mas, terus apa ya? Latihannya itu kalau di Persitema itu seminggu berapa kali Mas? setiap hari. Setiap hari. Tapi ada yang biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu itu latihan pagi sore. Pagi itu jam berapa Mas? Pagi jam nggak mesti, kadang jam 8, kadang ada jam 6 gitu ya, tergantung lihat Psikos. sikon lah, tergantung pelatihnya lah. Kalau minggu biasanya liburnya minggu. Terus biasanya kan kalau di SSB gitu kan maksudnya latihan terus ada sparring gitu gak Mas, kayak lawan tim mana Ya gitu. kemarin sempat sparring sebelum Liga 3 mulai, karena kan kita kemarin persiapan kurang maksimal ya, kurang panjang. Jadi kemarin hanya sparring 2-3 kali kemarin. Itu lawan tim mana Mas? Lawan Mataram Jogja, terus lawan Persa Kebumen, terus PPSM. Itu hasilnya menang atau kalah Mas? Lawan Kebumen yang kalah. Lawan Lawan Kebumen. Kebumen yang kalah. Terus rasanya latihan bareng apa ya, senior kayak tadi kan Mas Cakwal. Jinong sama Cakwal gitu, rasanya gimana Mas? Ya seneng sih, seneng juga. Saya kira orang udah jadi pemain top Mimpi lah. gitu ya? Ya, Rasanya mimpi gitu lah. Tak kira meh yo gampangannya koyo gaya, koyo gimana. Ternyata enggak. Dia bisa ngomong, dia bisa Gitu, Mas. dia bisa ngomong, dia bisa ya kalau ada kesalahan itu diajari, enggak dimarahi, diajari. Dia juga Cakwal itu tak kira itu udah jadi pemain top. Tak kira sombong bagaimana. Nyatanya enggak. Ngasor lah. Ngasor. Nyatanya enggak. Top. Terus kalau latihan apa yang paling capek Mas pas di Persitema itu? Wah, kalau bilang capek, setiap latihan capek. Karena latihan tuh sebentar, nggak sampai 2 jam, tapi intensitas latihannya itu wah berat banget. Berat banget. Ya gitu lah, berat, pokoknya berat. Tapi seneng, walaupun berat kan, ya seneng. Jadi walaupun kita capek, ya ketutup sama senengnya itulah. Terus ini kan kasih tip dong Mas, kayak kita ya cara menjaga kondisi biar tetap kondisi tetap sehat gitu gimana Mas? Yang pertama ya tentunya yang paling utama menurut saya ya, Iya. tidur. Yang menurut saya paling utama tidur itu karena ngaruh banget. Saya udah pernah Mas, besoknya main tidur begadang lah. Iya. Wah besoknya main nggak karuan. Gak kalau Ya, kayak lemes gitu Mas. Ya nggak fit lah. Iya. Yang pertama ya tetap itu tidur, terus pola makan, terus tidur teratur, pola makan, terus ya latihan yang rutin. Karena kemarin juga saya sempat dibilangin sama coach ya, sekarang latihan, oke dapat latihan terus. Sekarang 1 hari libur aja, besok latihan lagi udah hilang latihan kemarin. Jadi harus tetap jaga Harus kondisi. jaga setiap hari berarti. Tiap hari harus jaga kondisi Itu terus. juga ada pernah kalau nggak salah itu kalau misal ya Mas, sekarang latihan gitu, terus nanti malamnya malah bergadang, itu ngaruh banget ya Mas? Sekarang latihan capek banget. Iya. Terus Nanti malam begadang, percuma latihannya kita. Percuma Nggak masuk, percuma. Kan sekarang kita latihan, kita dapat capek, menginya buat istirahat.
besok ibaratnya kita udah kayak baterainya sekitar sampai 30%, besok Ya. bangun udah 100% lagi, udah bugar lagi. bugar lagi ya. Nah, tuh. Terus kan Mas Nuno kan sering main-main di maksudnya kayak di AW gitu kan, AW terus porternya banyak itu ya Mas. Ya. Terus itu cara mengatasi grogi itu gimana Mas? Kalau saya pribadi Iya. kalau saya pribadi itu malah nggak grogi, malah Nggak buat grogi. PD, malah lebih PD. Biasanya kan kalau lagi apa jenisnya ya, lagi pemanasan gitu Ya, kan di samping Surabaya. tribun di Surabaya. Kalau saya malah PD. gitu. Ya Malah mungkin pede. ada teman-teman yang lain ada supporter banyak disurangi di apa malah Surabaya gitu. itu kembali lagi ke mental mas, kembali lagi ke mental. Kalau saya pribadi malah lebih pede, makin banyak supporter, makin banyak ya supporter yang bersorak-sorak itu malah semakin pede kalau saya. Kalau dulu mungkin ya sempat grogi dulu. Itu cara mengatasi groginya itu gimana Mas? Biasanya kan kayak Kalau- tarik nafas yang dalam ya Gitu, itu ya atau gimana ya, apa kalau zaman gitu. dulu mungkin ya itu karena mental belum ketata ya. ya. Dari dulu itu berawal dari grogi, akhirnya semakin kesini mentalnya mungkin ya juga terus baik ya. Ya. Terus sekarang semakin banyak supporter ya malah semakin pede. Terus menurut Mas Junong itu pertandingan mana yang paling berkesan menurut Mas Junong? Paling berkesan. Pertandingan paling berkesan mungkin saat awal di Magelang, di BSM. Karena sebelumnya kan Persima gampangannya di bawah BPSM ya. Ya. Kalau tahun sekarang kemarin itu away ke Magelang dengan supporternya hampir menyeluruh dari Persima. Hampir Berarti lebih banyak. hampir dari Persima. Itu pun kemarin alhamdulillah udah menang belum sampai selesai itu kisruh Itu gara-gara gara-garanya apa, Mas? ya karena mungkin dari Magelang itu mainnya kurang maksimal, terus dari supporter sana kayak nggak terima lah. Nah di situ kisruh ya, terus pertandingan belum sampai selesai udah diselesaikan. Terus Itu kalau udah. pas pulang itu enggak Mas, maksudnya kayak Dikawal. dikawal. Ya alhamdulillah kemarin dari pihak keamanan juga ya udah menyiapkan lah, jadi pulang aman alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu target Mas Rifki kan ini kan akhir tahun gitu loh. Ya. Targetnya tahun depan itu apa Mas? Targetnya. Kalau sekarang ya karena kemarin udah lulus kuliah, Ya. saya sekarang seperti kembali lagi ke tadi mas, semakin kesini nggak terus melulu tentang sepak bola, kayak gairahnya udah kurang. Saya malah ya saya dulu sempet pengen dari pemain bola, sekarang merasakan sekarang kayak udahlah cukup lah, Udah mentok lah. Saya tetap pengen ya cepet-cepet cari kerja ya. Terus kegiatan apa saja selain dari sepak bola Mas? Mungkin kalau pas kemarin liga ya tetap Iya. sepak bola terus. Kalau sekarang kan ibaratnya kemarin Persima udah nggak lolos ya. Sekarang ya having fun maksudnya sepak bola, have fun. Ikut tarkam gitu enggak Mas? Nah, ikut tarkam, have fun. Terus selain sepak bola juga saya ya suka futsal juga ya buat mengisi waktu luang. Selain sepak bola ya mungkin futsal. Itu biasanya kalau tarkam kan apa ya? Dibayar kan Mas? Iya. Ya. Itu bayarnya itu berapa Mas? Nggak mesti, itu tergantung agen lah, tergantung orangnya, tergantung bosnya juga sih. Ya nggak mesti. Ya kan misal apa ya, kayak Mas Junong itu kan sering ikutan, kayak kemarin ikut di itu ya Mas, di Banjar itu ya, Oh, di tarkam Banjar. itu ya. Itu kan euforianya kan besar kan Mas? Ya. Itu rasanya gimana Mas? Yo biasa aja sih, maksudnya ya seneng. Kan sportnya lebih dekat gitu sama Ya. lapangan, mesti kan kalau di samping gitu kan diteriaki gimana Ya itu kembali lagi ke mental. Ya semakin banyak supporter malah untuk saya pribadi malah semakin pede. Terus kan Mas Junong katanya itu habis lulus ya Mas? Ya alhamdulillah kemarin. Selamat ya, Mas sudah Junong. Siap, terima kasih. Terus kedepannya mau gimana Mas setelah lulus ini? Ya Rasanya gitu. karena kemarin lulus itu kayak dibilang seneng juga nggak begitu seneng. Ya gimana sih,
bingung lah intinya Bingungnya itu bingung. apa mas? Bingung Yang buat kita bingung gitu. ya belum siap aja untuk memulai hidup baru. Ya semakin dewasa kan tetap semakin Mikir ke mikir depan. ke depan, itu malah ya Bismillah lah, Maksudnya jalani aja. ini yang jalan. Nah, cita-citanya Mas Junong itu apa mas? Kalau boleh tahu itu kayak mau jadi apa setelah lulus dari kuliah, gitu mau jadi guru. Kalau cita-cita saya dulu itu cita-cita pengen jadi pemain sepak bola, dan sekarang mikir jadi pemain sepak bola itu ya berat lah. Yang pertama saya udah nggak pernah Latihan. latihan, terus performa tetap udah menurun. Mungkin ya besok ngajar ya, karena saya juga jurusannya PJKR Oh, kan, PJKR. pendidikan Oh, pendidikan. olahraga. Habis lulus ya mungkin besok jadi guru olahraga. Itu udah ada apa ya kayak lowongan-lowongan itu udah dimasukin belum mas? Alhamdulillah kemarin sempat masukin lowongan di Wonosobo ya, salah satu SD. Alhamdulillah besok suruh berangkat interview, ya insya Allah masuk. Sudah diterima ya mas? Siap mas. Terus kegiatan sehari-harinya itu ngapain aja mas? Maksudnya kayak biasa kan meluangkan waktu, karena kan kayak kita main ML-an, Mobile Legends iya. atau Mungkin PUBG-an sekarang atau apa gitu. Mungkin sekarang karena udah lulus dan di Semarang ya tinggal menghabiskan waktu di Semarang. Alhamdulillah ada teman-teman gitu kontak saya, dibantuin skripsi gitu ya. Mungkin waktu luangnya yaitu mau ngisi, membantu teman untuk menyelesaikan skripsi gitu ya. Itu biasanya dibayar nggak mas kalau maksudnya kayak bantuin Ya. teman gitu ngerjain skripsi? Yang pertama yang niat pertama saya niat nolong lah, Nolong. karena teman niat nolong biar cepat selesai juga kan, karena kita dulu masuk bareng, gimana caranya keluar bareng. Saya malah saya duluan. Saling Kan bantu. ya ngebantu lah. Kalau masalah dibayar apa enggak itu ya Terserah sana terserah. apa? Kalau Kalau dibayar biasa ya masuk bayar, alhamdulillah alhamdulillah. bonus, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah, karena niatnya bantu. Mas Rifki itu suka game nggak sih mas? Ngegame suka, tapi itu enggak, kalau di game itu goblok. Suka ya gimana, enggak begitu suka sih, ya cuman buat mengisi waktu luang aja daripada mau ngapain gitu. Itu biasanya gamenya apa mas? Mobile Legend. Mobile Legend. Balmon. Oh Balmon, ini space jadi Balmon berarti ini. Balmon. Ranknya itu udah apa mas? Sekarang Legend ya. Sekarang Legend. Nanti kita bisa Oh. mabar bareng nggak, mas. Oh, meeting itu sulit banget. Tapi kan tadi malam lihat loh mas, itu kayaknya 5 hari lagi di season ya mas. Habis season, nggak mikirnya mas. Yang penting saya gabut, pengen ngegame, Ngegame. nggak mikirin rank gitulah. Yang penting sekarang mikir punya uang. Iya, yang penting sekarang punya uang. Itu biasanya ya mas, kalau itu kan kayak game itu kan bosan, terus selain game itu ngapain mas? Tidur terus? Tidur. Nah nggak latihan pak mas? Nah kemarin karena udah selesai itu, Iya. kemarin dua pertandingan di 18 besar itu kalah, terus udah semua di match dipulangkan kan, terus saya balik lagi ke Semarang di kos karena udah selesai urusan kuliah, dan sekarang ya udah tinggal having fun di Semarang, menghabiskan waktu di Semarang aja biar puas-puasin di Semarang kan. Besok kan udah pulang, kita nggak bisa kayak gini gitu. Kapan lagi kita Iya, bisa kan. nyantai-nyantai Gini. ya. Gitu. Sih kasih tipnya dong mas, kayak kemarin kan mas Rifki kan apa ya, antara kuliah sama apa main di Persitama itu tipnya cara bagi waktunya tuh gimana mas? Kalau kemarin kan alhamdulillah saya tinggal skripsian ya, berarti kan ya kalau skripsi kan tergantung kitanya mau ngerjain kapan gitu kan, bisa dikit nyantai. Nah kemarin saya masuk Persitama itu alhamdulillah ya udah tinggal selesai skripsi, jadi saya skripsi bentaran lah, saya ngurusi skripsi itu tertunda, saya masuk ke Persitama dulu. Kalau zaman kuliah, zaman dulu waktu masih ikut perkuliahan, ada mata kuliah dulu kan sempet diajak tarkam di Wonosobo gitu kan, ya mungkin membagi waktunya, misal kuliah pagi kita siang berangkat,
buat sore main, nanti langsung kembali di sini lagi. Apa gitu nggak capek mas? Maksudnya kan dari Semarang ke Wonosobo kan jaraknya jauh gitu mas. Dibilang capek banget. Tapi gimana lagi ya, hobi ya mas? Seneng. Seneng. Nah hobi, terus besoknya kuliah kayak gitu. Paling mungkin kalau ada pertandingan yang resmi gitu minta surat dispensasi. Mungkin buat surat dispen buat izin kuliah. Terus kalau boleh tahu itu Mas Sunang itu berapa tahun mas? Sampai lulus gitu sering pernah masuk kuliah sampai lulus? Saya masuk 2018, tahun sudah mulai sekitar 4 tahun. 4 tahun Sekitar berarti 4 ya tahun. Ya, merata ya mas maksudnya ya. normal lah. Normal gitu ya. 4 tahun, alhamdulillah. Itu nggak ada yang mudah berarti kan mas maksudnya? Alhamdulillah nggak ada, dari dulu nggak ada. Walaupun sering disband gitu kan, saya selalu menyelesaikan tugas lah, jadi aman. Alhamdulillah nggak ada yang ulang. Tapi itu apa ya, kayak teman-teman di kampus gitu sama di Persitama itu sering support Mas Juno nggak mas? Itu kayak buat kuliah, yuk semangat kuliahnya gitu. Kalau gimana, support system itu yang pertama malah justru dari orang tua ya, dari orang tua. Kalau teman itu mengikuti aja sih, Mengikuti, kita mau ngapain juga terserah gitu. iya terserah. Kita gampangannya mau ya melakukan hal negatif, kalau teman juga ya didukung semua. Yang penting kita menjalani apa tetap didukung kalau teman. Berarti intinya kayak harus Bisa diri lagi. sendiri lah ya, Nah, diri sendiri ya. iya, bisa diri sendiri. Ya itu mas, kembali lagi tadi saya pengen punya cewek yang bisa buat support system itu loh. Karena kan ya gimana ya? Nah kriterianya tuh Mas Riki itu carinya gimana? Yang penting mau sama saya, mau nerima saya apa adanya mas. Kan siapa tahu nanti kan yang nonton video ini nanti Siap. bisa tahu gitu kan, oh ya ini Mas Riki pemain Tapi Persitama. bisa di follow aja IG-nya, mungkin Rifki Fajar Alfian. Oh Rifki aja Fajar Alfian. Iya, wah dan kalau ngomongin cewek mas, ngeluh mas. Kenapa Mas? Wah, kadang kita udah mau beneran, malah ditinggal sama orang lain. Mas, makanya Sakit ya, sekarang bentaran lah cewek, yang penting kerja dulu, bisa menghasilkan uang sendiri dulu. Belum kalau kerja terus nanti lupa cari ceweknya Mas. Besok kalau udah Sukses. mangsanya dapet. Tapi kan kayak masa Mas Rifki nggak pengen kayak lagi di tongkrongan gitu lihat temennya sama Tetep cewek. Tapi pengen kan Mas? tetep pengen, tapi ya gimana lagi. Saya sering loh mas nongkrong gitu. Iya. Nongkrong itu pada bawa pacar, bawa cewek, saya sendiri gitu. Ya udah biasa. Ya, tapi kan dalam hati pasti kan Tetap aduh. pengen, ada rasanya, ini ada saatnya gimana? pengen. Iya. Tapi ya udah gimana lagi. Ya apa lah, jalani aja. Tapi sekarang lagi kerja masih lama Mas kalau boleh tahu? Enggak ada mas. Nggak ada. Itu terakhir kemarin itu. Ya yang udah pernah yang deket. itu ya gosip-gosip gitu ya. Ya udah pernah deket, belum saya pacaran udah. Ya udah Iya. enak. Itu gara-garanya apa Mas, kayak Mas itu cowok ceweknya balikan lagi sama Ya mantannya nggak tahu atau ya gimana? ya, mungkin ceweknya nggak mau nerima aku apa adanya mungkin ya. Dulunya belum kenal aku, Iya. terus udah kenal deket, dia Tahu buruknya, tahu jeleknya aku. jeleknya, Terus oh. ya udah Betul. makanya aku pengennya saya nggak baik banget, saya nggak soleh banget, ya Ikuti alur ya Mas. walaupun saya banyak kurangnya, tapi ya saya tetap pengen cari cewek yang mau nerima aku, mau nerima kurangnya aku, jeleknya aku. Terus ini Mas, kayak kemarin kan di Persitama, kayak kemarin kan pas apa ya kejadian Kanjuruhan itu tau Mas, kan Persitama kan udah dihentikan, kan dihentikan semua liga lah, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu Mas Junom kan kemarin kan ikut apa ya, ikut tarkam itu harus minta izin dulu apa enggak Mas? Kalau udah konsekuensi dari awal kontrak, Iya. aslinya itu nggak boleh ikut tarkam aslinya. Saya kemarin walaupun izin juga nggak dibolehin sih. Saya kemarin kan ya karena liga berhenti, kita nggak ada pemasukan, mau ngapain ya diam-diam berangkat tarkam buat uang jajan itulah. Kalau ketahuan juga pasti dimarahi.
Ya, Itu banyak nggak mas itu kayak dari teman-teman Mas Rifki yang dikasih tema ikut ya Tarkam ada satu kemarin? dua lah, ada satu dua. Saya juga kemarin main di sana juga sama Zahra itu yang tadi Sama saya. Satu tim atau beda, lawan beda, Beda tim. yang tadi bilang teman dekat gitu Oh, iya. misalnya. Saya kemarin sama itu. Terus kemarin itu kalahnya lawan mana mas? Yang Persitema apa Tarkam? Yang Tarkam di Banjar itu? Tarkam itu kemarin sama mana ya? Lupa ya, intinya pemain-pemain Tarkam. Tarkam lah, pemain andalan Banjar Tarkam sana. gitu. Saya kemarin main ikut mana? Ikut daerah Banjar sih, tapi kan ngebon daerah Jepara, daerah Semarang, tetap belum mampu. Berarti itu kemarin pas di tim Mas Rifki pas di Tarkam itu satu tim bon-bonan semua mas? Bon-bonan semua. Saya dari Wonosobo itu berapa? 4 anak, 5 anak. Yang lain itu dari luar kota semua. Ya belum kenal, kita belum kenal, nggak kenal malah. Dan dari Cilacap, dari Jepara, dari Kudus. Terus itu kemarin itu kan berarti rasanya mas itu kan main kayak baru kenal gitu kan, nggak Iya. ada chemistry-nya, itu Betul. susah nggak mas? Tetap susah. Kita Cari chemistry betul, gitu. kita belum kenal, kita belum tahu gimana cara mainnya dia. Ya ikut alurnya aja lah, dengan caranya aja. Kan biasanya susah banget kayak harus passing mas, harusnya passing biasanya ke Nah, iya harus itu. depan malah ke sini. Ya gimana kita main nggak kenal, ya kita gimana caranya kita bisa mengikuti dia, mengikuti aja, mengikuti. Kemarin juga main itu sempat sama Iqbal pemain Persikabu, Sikap. enggak punya ATW soalnya Hamzah, namanya. Paham mas? Itu Bogor, apa mana itu pokoknya. Kemarin waktu main di Banjar juga sama dia juga diam-diam juga, Dia diem-diem. diam-diam. Liga 2 kan? Iya. Liga 2 berhenti. Saya juga tanya, kok berani Tarkam gitu. Jawabnya ya buat uang jajan. Jajan. Karena liga berhenti semua kan, Ada pemain-pemain pada masukan bingung. gitu kan, ada Pemain masukan. pada bingung. Ya, Iqbal. Terus mau ke depannya itu ada Tarkam lagi nggak sih mas? Bela Tarkam. Wonosobo gitu. Kalau tahun ini belum ada, mungkin tahun depan kalau di Wonosobo juga kalau musim Tarkam itu wah menyenangkan, bahkan bisa sampai dalam 1 bulan itu bisa sampai 5 tempat. Enak sih. Itu pun kalau Tarkam itu kan pasti ada bos-bos. Iya. Wah, ambilnya itu pokoknya sampai gila-gilaan, pemain-pemain juga, Liga itu ya. pemain Tapi- Gonzales udah pernah, Gonzales. Gonzales. Terus yang hitam itu siapa ya? Pokoknya pemain-pemain lah. Adam Alis, Gustavo Lopez, udah pernah. Alvarizi juga dulu pernah. Jadi sering turun ke Wonosobo berarti ya mas, liga-liga itu. Sering, pemain-pemain liga. Gitu. Pemain-pemain mereka sering. Kalau bos-bosnya juga nggak mikir menang harus juara, nggak mikir dapat uang berapa. Tapi Yang penting kesenangan. dapat, yang pertama senang, yang kedua dapat nama, cari nama. Cari nama. Tuh. Terus selain sepak bola itu senang susah apa mas? Futsal juga senang. Futsal juga sempat ikut kejuaraan futsal. Kejuaraan apa, Mas? Kalau kemarin waktu tahun berapa ya? Sempat ikut Porprov mewakili Wonosobo kan. Porprov di Jepara. Terus kemarin ini belum lama ikut Liga Nusantara. Linus main di mana nih? Di Semarang. Manunggal. Itu mungkin futsal. Kalau menurut Mas Sunung itu antara sepak bola dan futsal itu perbedaannya itu di mana mas? Maksudnya susah, maksudnya beda aja Tetap kontrolnya. beda. Kalau Gitu. makanya itu futsal malah bisa merusak pemain bola. Karena apa? Karena di futsal kan kontrolnya pakai sol sepatu ya, pakai gini. Kalau di sepak bola fatal kontrol pakai itu. Iya. Makanya itu kalau pemain bola terus sering futsal bisa rusak.
Tapi kan juga bisa meningkatkan kayak passing cepat. Kalau gitu, fisik mungkin iya. bisa, oke. Tapi kalau dasar-dasarnya itu kan basic. Iya, Kayak itu kontrol kan basic. Iya. Kalau di sepak bola itu pakai Bumbu. pakai kalau pakai sol sepatu kan di futsal harus wajib pakai sol sepatu. Kalau di sepak bola fatal. Kalau Soalnya kita ada sering bumbunya itu ya, Bang. kalau kita sering futsal, kita pakai sol sepatu, nanti akan ke bawah ke sepak bola. Itu makanya itu ya, makanya kemarin itu waktu saya sepak bola nggak futsal sama sekali. Itu dari itu Mas. Ya iyalah, menghindar yang pertama itu, yang kedua juga ya menghindari cedera. Kan rawan tuh di futsal karena lapangannya juga di lantai ya, rawan cedera. Itu kalau boleh tahu Mas Rifki itu udah pernah cedera yang paling parah itu cedera apa? Mungkin yang paling parah alhamdulillah mungkin cuma ankle ya, ankle, lutut, jangan sampai ankle. Biasanya kalau ankle kan bisa itu ya Mas, apa Mas Rifki kayak kumat-kumatan gitu sih. Ya alhamdulillah ya sekarang udah Enggak. pulih total lah. Dulu itu sempat sampai nggak bisa jalan, Bisa sampai jalan? memar gede banget. Wah, mau ngapa-ngapain susah, yang sakit ankle-nya tapi badan ngerasakan semuanya. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa Ya mulutnya ikut sakit, mulutnya iung-iung, mulutnya, matanya juga ikut sakit, wah ikut sakit semua. Itu pas pertandingan di mana Mas? Itu Itu udah lama, zaman SMA, Suratin dulu. Mas Suratin. Alhamdulillah sekarang udah. Itu harus dipijit nggak Mas? Maksudnya Enggak, saya nggak berani cerita. Nggak berani? Itu terapi. oh di Nggak berani cerita. Disarankan coach juga jangan pecet lah, kalau habis kena gitu langsung kompres es buat ngilangin memarnya, terus diterapi biar otot kita bisa pulih. Kalau pecet kan apalagi sekarang pecet-pecet tradisional Iya, gitu kan, tradisional itu. yang modal gimana ya, pakai kayu putih atau minyak kayu itu putih kan nggak tahu gitu. juga kita Iya. ototnya bakalan bener atau tambah rusak kan nggak tahu. Kemarin saya waktu ankle itu terapi. Itu berapa bulan Mas Mas itu? Dulu itu hampir 3 bulan Mas. Lama ya Baru Mas? pulih. Karena juga nggak boleh. Kalau belum pulih total itu nggak boleh dipaksakan. Karena misal ankle kena, terus kita ngerasa udah sembuh, tapi kita belum pulih total, kita bisa kena lagi nanti lebih parah lagi gitu. Makanya itu sampai 3 bulan saya biar pulih total dulu, terus udah turun ke lapangan lagi itu udah maksimal lagi. Terus kegiatannya selama masih kayak cedera itu ngapain Mas? Dulu ya nggak ngapa-ngapain, mungkin ya Biar cuma kondisi gitu biar tetap fit gitu mungkin untuk kondisi belum nggak bisa. belum bisa. Dulu waktu zaman sekolah pun saya izin terus, karena nggak bisa jalan. Dulu nggak bisa jalan. Nah, habis selesai mungkin mengembalikan fisik, mungkin tiap hari dulu jogging pagi, ya jaga kondisi lagi lah. Tapi kan biasanya kalau sudah 3 bulan nggak Tetap beda, itu tetap pasti kan menurun. beda sama Ya. yang lainnya. Tetap kita Mulai dari nol lagi. memulihkan mulai dari nol lagi. Yang fisiknya wah parah jelek, kita ngontrol passingnya udah Nggak salah gitu ya. kita mulai dari nol lagi, kita latihan lagi. Dari dulu berarti benar-benar masih kayak semangat semangat olahraga Gimana caranya gitu. kita bisa kembali ke performa terbaik Baik. lagi. Penutupan vlog. Penutupan dulu. Ya terima kasih Mas Siap, Rifki sama-sama. atas partisipasinya, udah saya membuat tugas dari kampus ya. Terima kasih ya Siap, Mas. sama-sama.